Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Victory Sahu Silawane. Saya dari Maluku. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Yang pertama, tadi narasumber menjelaskan tentang pasal 33 ayat 3 dan pasal 18B. Dalam hal ini negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi dalam pasal 33, bumi, air dan segala isinya dikuasai oleh negara. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan pembicara tadi terkait keadaan yang terjadi di Papua? Freeport menguasai tambang sudah bertahun-tahun, dan saat ini Indonesia menguasai saham 50+1, tetapi kenyataan yang terjadi, rakyat Papua dalam hal ini belum dikatakan makmur. Bagaimana supaya Lentari punya pandangan ke depan terhadap Freeport ini, supaya masyarakat Papua yang dalam hal ini yang tadinya dia punya hak, punya tanah karena ada tambang emas ataupun dan sebagainya, masyarakat harus dikesampingkan atau mengungsikan ke tempat yang lain untuk pengelolaan tambang Freeport tersebut. Nah, bagaimana pendapat dari para narasumber pertama ataupun dalam hal ini selaku Lentari? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Adinda. Boleh saya tambah? Boleh saya tambah? Oh boleh. Kalau bisa pertanyaan yang sama tidak perlu diulang lagi ya. Nanti di tengah kita beri kesempatan juga. Silakan. Tes. Ya, mungkin menyangkut Freeport tadi, bahwasanya kalau kita lihat undang-undang ini menjamin, tetapi bagi saya undang-undang ini dibuat untuk dilanggar. Sehingga yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat itu sebagai objek saja, sementara masyarakat adalah pemilik hak ulayat, yang mana undang-undang menjamin itu. Jadi kita bingung mau mempercayai undang-undang atau tidak. Sehingga hak-hak ulayat masyarakat itu diabaikan begitu saja, bukan hanya di Papua. Contohnya Blok Wabu sekarang. Blok Wabu itu antara Timika, Intan Jaya, dan daerah itu sangat melimpah sekali tambang emasnya, dan sementara masyarakat adatnya menolak. Tetapi pemerintah tetap bersikeras untuk melelang Blok Wabu. Usul saya, Lemtari sebagai lembaga tertinggi, dan tadi narasumber katakan bahwa Lemtari di atas partai politik, maka Lemtari punya gigi yang sangat kuat untuk memberikan usulan kepada pemerintah untuk melihat hal ini. Lalu bukan hanya di Papua, mungkin di daerah lain seperti Kalimantan, saudara-saudara kami di Kalimantan juga merasakan hal yang sama, di mana konglomerat dan juga pemerintah mengabaikan hak-hak dasar daripada masyarakat adat sendiri. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Lemtari ini orang-orang hebat loh, di depan ini ada profesor doktor, punya pengalaman yang luar biasa di Republik ini. Tolong berikan usulan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melihat hal ini. Jangan undang-undang dibuat untuk dilanggar. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat saudara kita. Namanya tadi mohon maaf saudaraku. Nama saya Agus Hermantaran dari Papua. Agus Mentara ya. Oke, Bapak yang di bagian tengah, tolong mikrofonnya ringkas dan padat. Kalaupun mau curhat juga boleh, tapi jangan panjang-panjang Pak ya. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosep Minar, tinggal di Serang, Banten, bermain di DPP. Jadi tadi saya sempat mendengar dari narasumber tentang kemakmuran. Memang sepertinya Lemtari juga harus ada program setidaknya memikirkan masalah kemakmuran anggota Lemtari itu sendiri. Atau paling tidak, anggota ya, tidak secara pengurus. Satu contoh, kalau saya sengsara di kampung orang, saya tidak akan nggak pernah bicara lagi soal adat istiadat saya seorang Betawi. Katakanlah saya di Serang, kalau saya ngurusin uang saja, ekonomi saja yang sudah larut marut, untuk apa saya bicara soal adat istiadat untuk wilayah saya? Nah seperti ini, maksud saya begini,
Paling tidak Lemtari itu kalau bisa juga ada program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi seperti itu. Saya sedikit kasih gambaran, misalkan contoh, alhamdulillah saya orang Jakarta masih bisa bercokol di Serang, menjadi ketua RW di sana. Jadi kalau bisa orang Betawi yang ada di Bekasi jadi ketua RW di daerah wilayah tempat tinggalnya. Ini contoh Betawi ya. Mungkin di tempat-tempat lain seperti itu. Tapi yang paling saya garis bawahi adalah sumber daya manusia itu sendiri. Karena saya berharap teman-teman di Lemtari, di PDPP maupun di mana, masuk dalam sistem. Kalau masuk dalam sistem, menjadi anggota legislatif, baik di DPRD Kabupaten Kota, paling tidak ada kekuatan di situ kita. Atau sekarang katakanlah sudah kita balik, sudah terlanjur barangkali. Paling tidak kita ada lobby-lobby yang orang-orang dewan itu memang pure untuk ke kita. Setidaknya masuk dalam sistem, seperti itu saya rasa. Terima kasih, saran saya mudah-mudahan belum tertutup. Coba Lemtari mengajukan diri menjadi pemantau pemilu. Tunjukkan bahwa kita ini eksis, bahwa kita ini segala macam ada di situ. Kita ada di tengah-tengah. Itu kalau tidak salah sekarang daftarnya di Bapilu, kalau tidak salah sekarang. Itu resmi itu. Punya kekuatan kedudukan yang kuat sekali. Karena saya pernah 2 periode pemilihan menjadi ketua Badan Pemenang Pemilu, pemantau pemilu di tingkat kabupaten provinsi Banten. Ini kekuatan sekali. Hanya masuk ke TPS yang tidak boleh. Ya, di luar TPS semua kegiatan pemilu, KPU dan segala macam kita selalu diundang. Ya, disinilah mungkin peran kita untuk memberikan masukan kepada teman-teman partai politik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosep Minar. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Kita sampai sesi ini dulu ya, nanti kita terusin kalau memang masih ada yang bertanya. Saya persilakan Pak Ruslan dan Pak Anu untuk menjawab satu persatu. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya dari Bung Victory Maluku nih. Kalau tadi disebutkan bumi air dikuasai oleh negara, itu pasal yang sudah diatur dalam konstitusi kita. Ya, di sana itu dikuasai berbeda dengan dimiliki. Jadi dikuasai untuk dikelola oleh negara. Yang jadi permasalahan barangkali apakah pengelolaannya itu, manajemennya itu berlaku dalam prinsip keadilan. Itu yang jadi masalah. Tadi sudah saya katakan bahwa negeri ini milik rakyat Indonesia itu sah secara hukum. Tapi memang banyak dari kita yang belum ada sense of belonging. Arti sense of belonging itu bahasa Indonesianya rasa memiliki negeri ini. Kalau dia rasa memiliki, dia mau tahu, harus tahu berapa sumber daya alamnya nih, berapa ribu metrik ton, harus ada kemauan. Kalau saya punya mobil, saya mau tahu dengan mobil saya apanya nih. Ini mau tahunya ini yang belum. Tapi tiba-tiba diketahui punya kekayaan sekian, oh ini bagaimana saya? Nah, jadi mau taunya ini, rasa ikut memilikinya ini yang belum muncul. Nah, inilah teman-teman partai politik, karena di dalam sistem seperti itu mereka masuk di DPR. Gitu? Nah, dibentuklah satu aturan undang-undang yang apakah undang-undang itu sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak, kita yang merasakan sesuai atau tidak gitu. Ya kalau tidak berarti teman-teman partai politik belum mewakili kehendak masyarakat. Seperti kemarin Pak Mahfud tegur salah satu kawan di DPR mengenai perampasan harta korupsi. Bung siapa itu, Bambang Pacul, jangan tanya saya, tanya pimpinan parpol. Jadi ini DPR itu secara tidak langsung sudah menjadi Dewan Perwakilan Parpol.
tidak pure lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ya seperti itu kenyataannya. Kita mau bilang apa? Ya, apa kita mau bubarkan DPR? Kewenangan kita di mana untuk membubarkan itu, kan? Artinya paling kita minta teman-teman di DPR coba berpikir ulang, jernih, kembali kepada habitatnya sebagai wakil rakyat, jangan sebagai wakil partai. Jadi kalau sudah dia menjadi anggota DPR, berakhirlah kesetiaan dia pada parpol, maka dimulailah kesetiaan dia pada rakyat, kan begitu. Ini dibalik, begitu jadi anggota DPR, berakhirlah kesetiaan saya pada rakyat, dimulailah kesetiaan saya pada pimpinan parpol. Dibalik. Yes. Makanya kita gigit jari ya. Alhamdulillahnya ada lem tari. Inilah kartu pengaman kita ya. Jadi beban berat ini pada Datuk dan kita semua, tetapi organisasi ini kan milik rame-rame. Jadi beban ini harus dibagi kepada rame-rame. Karena kalau nanti hasilnya bukan buat Datuk, buat rame-rame. Ya, tentu saja kita orang beradat, tata cara kita juga harus beradat. Nanti bukan mustahil kita mengadakan lobby-lobby ke teman-teman di DPR, kan sebegitu, agar kembali kepada habitatnya menjadi wakil rakyat, kan seperti itu ya. Nah, yang kedua, ini undang-undang rakyat mungkin nanti oleh Ruslan ya. Sekarang kemakmuran ini oleh siapa yang pertanyaan ketiga itu? Ya, ya silakan. Baik, Silakan Pak Ruslan. rekan kita siapa tadi? Pak Agus dari Papua. Intinya sesungguhnya bahwa undang-undang itu sesungguhnya memang harus dilanggar. Tapi pada endingnya juga Pak Agus juga sampaikan bagaimana caranya supaya Lemtari mengusulkan kepada pemerintah demi untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Nah, disinilah juga Ketua Harian kita berkali-kali sampaikan, ya kan, untuk mengembalikan jati diri masyarakat adat di daerahnya masing-masing. Bahkan ada perdatnas segala macam, ya kan. Kalau kita lihat dari undang-undang sendiri, turunan dari boleh katakan pasal 18B ayat 2 itu sudah banyak Pak Agus, ya kan. Di situ kalau nggak salah dalam catatan saya Permendagri nomor 18 tahun 2018 juga tentang lembaga kemasyarakatan adat dan desa. Jalan nggak itu di daerah masing-masing? Saya mohon maaf kalau kemarin kita di MPR saya sempat diskusi dengan saudara kita kalau nggak salah dari Sulawesi Selatan. Saya lupa itu kabupaten mana. Ini wajib saya sampaikan Datuk, ya kan? Beliau sampaikan kepada saya di daerah kita sudah jalan Pak Ruslan. Jujur saja dia bilang, bahkan kita dibiayai, mau berangkat ke sini pun dibiayai. Tiap bulan pun ada anggarannya dari bupati. Nah, pertanyaan saya, kalau memang itu dibiayai, ya kan, dan tiap bulan juga ada, boleh katakan, uang dari bupati, dari kas Pemda, jalan atau tidak masyarakat adat yang kehendak Datuk sampaikan tadi, boleh katakan, yang diinginkan oleh Lemtari, bisa eksis atau tidak? Nah, ini yang jadi persoalan. Saya khawatir apa yang disampaikan boleh katakan pertanyaan dari saudara kita Pak Yosep tadi, seharusnya Lemtari juga masuk sistem Pak Ruslan, ya kan, kepada DPP. Saya khawatir Pak, ketika kita masuk sistem, ini ada pengalaman saya, masih saudara saya di Palembang. Ketika sebelum dia menjadi boleh dikatakan bupati, luar biasa, ya kan, vokalnya, idealismenya juga, ya kan, ideal, ya kan. Tapi begitu sudah masuk sistem, apa ini yang terjadi Pak Yosep?
Ini yang saya khawatirkan ketika masuk sistem, begitu loh, ya kan? Jadi seperti yang disampaikan boleh katakan oleh Prof. Islam tadi, ketika sudah masuk sistem, ya menjadilah dia boleh katakan wakil parpol, bukan lagi wakil kita-kita. Nah, ini yang saya khawatirkan. Artinya tugas juga boleh katakan, kewajiban atau tugas boleh katakan dari kita Lemtari, bukan cuma hanya membuat undang-undang, tapi mensiasati undang-undang, peraturan tersebut kenapa nggak bisa jalan? Kenapa bisa mandul? Ini yang jadi persoalan. Kenapa sistem ini? Nah, kalau kita mau bicara soal adat, ya kan? Kalau adat tentu, ya kita harus jujur. Kejujuran juga itu adalah bagian daripada adat. Adat loh, ya kan? Hadiah juga bagian daripada adat. Contoh, saya katakan, boleh katakan kejujuran tadi, perkara soal keuangan segala macam, itu juga bagian daripada adat. Dalam hukum adat, ternyata literatur. Jadi saya terima kasih banyak ketika diminta oleh ketua panitia, boleh katakan Pak Ruslan mau tidak mau dengan Prof. Islam sampaikan, ya mau tidak mau. Boleh katakan, ya kan, akhirnya saya bisa tahu. Jadi mohon maaf Dr. Muhaimin dalam konteks ini. Jadi kalau Dr. Muhaimin boleh katakan di Malaysia, boleh katakan apa segala macam, ya kan, saya juga pernah punya pengalaman. Ketika waktu itu boleh katakan di Swiss, ya kan, how can the people to be clever? Bagaimana caranya kita untuk menjadi pintar? Oke, salah satunya tadi sumber daya manusia, ya kan. Saya bilang kita harus belajar. Oh no. Dia bilang no, dia bilang. Saya bilang writing, oh no, dia bilang. Ketika itu ada 179 negara pada waktu itu. Saya ditanya, saya bilang apa jawabannya? Dia bilang, you must teach somebody. Jadi Anda harus mengajari orang. Dengan Anda mengajari orang, tentu Anda bisa belajar semuanya apa. Jadi ketika saya diminta di depan, tentu saya harus banyak belajar. Ya kan, itu yang membuat you must teach somebody. Jadi harus Anda seperti itu. Jadi sebagai orang adat, saya sampaikan tadi, saya mensitir tadi, jadi kita jangan cuma hanya boleh katakan tugas kita mensiasati juga undang-undang peraturan ini, ya kan. Seperti saya sampaikan tadi, ada Permendagri, ya kan, juga boleh dikatakan ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kenapa ini bisa mandek? Kenapa ini boleh dikatakan nggak bisa jalan gitu loh, hukum adat nggak bisa. Saya pikir kita harus jadi boleh katakan dalam konteks ini barometer, itu yang saya harapkan. Saya pikir itu saja dari saya. Salam. Beri tepuk tangan dulu buat, ya barangkali tadi sudah cukup banyak ya masukan-masukan, walaupun memang ada perbedaan pendapat dari berbagai macam jawaban maupun pertanyaan yang disampaikan. Yang jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman itu tentu kita masukkan sebagai suatu hal yang positif dan kita tampung. Tadi Pak Yosep juga sampaikan usulannya sebagai lembaga pengawas atau pemantau. Itu juga nanti DPP akan pertimbangkan itu, karena kalau pengawas tentu akan bersifat independen. Kita masuk ke ranah-ranah yang independen itu juga barangkali lebih bagus juga Pak. Kalaupun tadi di dalam sistem ada perbedaan pendapat bahwasanya kita tidak masuk ke situ, tapi mau tidak mau karena untuk merubah sistem itu kadang-kadang kita harus masuk ke dalam sistem itu tadi. Ada usulan dari saya juga, kita berteman dengan pembuat sistem. Karena di DPR itu juga sebelum membuat undang-undang mereka juga ada RDP namanya, rapat dengar pendapat. Apabila nanti ada berkaitannya dengan masyarakat adat, tentu kita bersurat sebagai orang-orang yang punya kaitan dengan pembuat undang-undang itu tadi. Itu juga salah satu solusi dan langkah yang bagus Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada pertanyaan lain? Sebentar Pak Freddy, kita kasih teman kita yang di sini dulu. Pak Freddy juga boleh ya. Satu, terus teman kita yang tengah sama yang di sebelah sini ya. Ringkas, padat dan cepat. Saya minta jangan tanya masalah pribadi ya, nanti aja malam. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Tonius Doma, kami dari Provinsi Kalimantan Timur, terkhusus DPD Kabupaten Kutai Barat. Di sini saya ingin menyampaikan usulan saja terkait permasalahan yang ada di
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Di Kabupaten Kutai Barat ada beberapa perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang notabene banyak melanggar daripada peraturan Undang-Undang Pokok Agraria. Di sana ada ratusan kampung bahkan desa yang masuk ke dalam konsensi HGU daripada aktivitas pertambangan maupun perkebunan. Jadi di sini usulan kami bagaimana undang-undang ini nanti digagas daripada kita Lemtari dibuatkan peraturan adat nasional, karena Undang-Undang Pokok Agraria ini menurut kami sangat-sangat tidak efektif pelaksanaannya di daerah, terkhususnya bagian pertanahan. Artinya jika bisa dibuatkan Perdatnas terkait Undang-Undang Pokok Agraria ini, karena permasalahan ini sangat komplik, terkhususnya di kami Kabupaten Kutai Barat. Ini menjadi konflik agraria yang struktural, tidak lagi konflik agraria yang horizontal antara masyarakat dengan perusahaan. Artinya akan berimbas kepada seluruh elemen, baik ekonomi, politik, bahkan budaya. Jadi nanti itu sebagai usulan kami terkait Undang-Undang Pokok Agraria ini bisa kita buatkan di Perdatnas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya beri kesempatan Pak Freddy sebelah. Terus nanti sebelah kiri ya, angkat tangan sebelah kiri. Oke, Bapak. Tiga-tiga dulu ya. Silakan ringkas, padat dan jelas, Pak. Terus, terima kasih kepada narasumber. Sejak awal, begitu Datuk mengajak saya masuk ke Lemtari, saya katakan dia pertama yang harus kita lakukan adalah Lemtari harus mampu melakukan sebuah restorasi. Lemtari harus berbuat. Mari kita pilih di mana kewenangan negara dan di mana hak-hak kebangsaan. Harus kita pilih. Saya setuju. Tadi dikatakan Prof. Islam, memang kami selalu bertiga, Bang Ruslan selalu berdiskusi. Kita porsikan dulu. Kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita rakyat masih dijajah. Pertama, hak kedaulatan kita, pasal 1 ayat 2, di mana kedaulatan bangsa itu? Pasal 33 mengenai demokrasi ekonomi. Ini pun kita masih dijajah. Tidak ada kebebasan bagi rakyat ini untuk hidup. Ibarat kata nafas saja susah. Hal-hal seperti ini, saya berharap bahwa di dalam Lemtari mampu melakukan sebuah perubahan. Saya yakin teman-teman di sini sependapat bahwa inilah yang harus kita perangi. Bukan perangi dengan fisik, tapi kita perang dengan otak. Saya katakan saya sudah jenuh jadi warga negara, tetapi saya tetap mencintai bangsa saya. Ini mengandung arti yang cukup luas. Hukum adat, apapun taruhan harus bangkit lagi. Hukum adat ini tidak mati, cuma dibekukan. Ini yang harus kita lihat intinya. Sehingga hak-hak masyarakat adat itu perlu kita angkat. Persoalan yang sekarang saya katakan kepada Datuk, mampukah kita melakukan hal-hal seperti itu dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Lemtari? Saya yakin lebih dari bisa untuk kita lakukan itu. Ya. Sumber daya manusia yang ada di Lemtari luar biasa. Contoh kecil, di DPR yang kita pilih ini anggota DPR apa? Staf-staf ahli. Ini perlu ada perubahan-perubahan. Kalau memang otaknya DPR itu goblok ya turun. Tadi dikatakan bubarkan DPR. Saya setuju. Tetapi itu bukan opsi.
Kalau memang anggota-anggota tidak mampu, kenapa sudah pilih DPR digaji dengan ratusan juta, sekarang digaji lagi staf ahlinya yang bekerja? Berarti anggota DPR dungu. Kita perlu lihat ini. Di mana kepentingan rakyat? Kalau saya bicara banyak nanti repot. Ini bagus saya batasi. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bang Freddy. Ini bukan pertanyaan tapi memberi motivasi buat kita. Saya persilakan buat Bapak yang di depan. Ayo di depan sebab mic-nya. Tolong yang muda-muda bantu ya. Silakan. Ringkas dan padat ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi yang cukup bagus dan tertarik bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para datuk, para yang terhormat semuanya. Sebetulnya sebelum era Republik, hukum adat itu berlaku. Hak-hak ulayat, swapraja itu berlaku dan memang dikelola oleh yang empunya. Itu pada masa lampau. Walaupun ada penjajah yang katanya menguasai Nusantara ini 350 tahun. Tapi bagi masyarakat adat masih diberikan kekuasaan-kekuasaan itu. Kita bisa mengatur wilayah kita sendiri dengan hukum-hukum adatnya. Kita bisa mengatur dan mengelola hak-hak adat kita sendiri itu pada masa penjajah Hindia Belanda. Yaitu, tapi sejak kita direbut oleh Republik Indonesia, itu semua berubah. Dan bahkan kita terjajah lebih kejam daripada zaman Hindia Belanda. Kenapa saya katakan seperti itu? Lahirnya Undang-Undang Agraria tahun 60 seandainya. Itu semua hutan-hutan adat, semua hak-hak adat semuanya dikuasai oleh negara. Sehingga kemudian yang punya hak adat, wilayah adat, semuanya tidak bisa lagi diinikan. Kita kelola sendiri dan bahkan sudah diambil oleh orang asing, dijual oleh orang asing, dan kita sebagai pemiliknya hanya berpaku tangan, hanya melihat dan menjadi penonton. Itu yang terjadi sebetulnya selama ini. Jadi Republik ini penjajah hak-hak ulayat, penjajah daripada komunitas adat ini. Itu yang menjadi persoalan. Walaupun dalam Undang-Undang Dasar yang selalu kita sebut itu masih bisa dilaksanakan, akan tetapi di situ ada persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dilaksanakan. Walaupun kemudian ada suatu kemajuan yang luar biasa daripada keputusan MK seandainya. Keputusan MK nomor 35 tahun 2012 ya. Masalah hutan adat itu adalah hutan yang ada di wilayah adat dan bukan menjadi hutan negara. Ini adalah suatu hal yang baik, dan kemudian daripada keputusan MK ini muncullah dan terbitlah peraturan-peraturan yang lainnya yang banyak. Kehutanan sebenarnya membuat aturan tersendiri terkait dengan hutan adat, dan kemudian masalah desa adat dan sebagainya diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dan kemudian juga banyak peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk Permendagri 18 tahun 2018 tentang mengatur masalah lembaga adat desa. Ya. Dan kemudian terhadap masyarakat hukum adat
itu diterbitkan Permendagri 52. Ya. 52 yang memberikan persyaratan terhadap adanya wilayah hukum adat. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita semuanya. Jadi tidak mudah kita bisa melaksanakan hukum adat itu. Tidak bisa serta-mertanya. Karena untuk melaksanakan hukum-hukum adat itu harus diakui dulu oleh negara bahwa wilayah itu menjadi wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Yang tidak mudah untuk menentukan itu. Yang pertama paling tidak dia ada wilayah adatnya. Kemudian ada hukum adatnya yang masih berlaku. Ada hak-hak adatnya. Dan kemudian ada peranata adatnya yang bisa memutuskan, yang menjadi peradilan terhadap hukum-hukum adat itu. Dan terkadang karena Permendagri 52 ini yang kemudian diberikan hak itu kepada Pemda, kadang-kadang Pemda ini nggak mau dipusingkan untuk itu. Sehingga persyaratan-persyaratan yang diberikan ini diconteng saja, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, kemudian tidak bisa wilayah tersebut dijadikan wilayah masyarakat hukum adat. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga walaupun seandainya masih ada hukum adatnya, tapi yang lainnya tidak memenuhi syarat, ya. Sehingga kemudian tidak bisa ditentukan itu, tidak bisa diakui. Kalau toh yang memang masyarakat hukum adatnya masih ada, kemudian hukum-hukum adatnya masih ada, peranata adatnya masih ada, itu toh memang berlaku gitu kan, hanya pengakuan oleh negara. Itu yang menjadi problem dan menjadi persoalan bagi kita, dan tentunya juga bagi Lemtari sebetulnya terhadap terkait ini. Memang Permendagri 18 tahun 2018 dia mempersilahkan kepada desa, kepada lembaga adat untuk memutuskan terhadap hukum-hukum adat, tapi itu sangat terbatas dan kecil sekali. Itu persoalannya. Walaupun ada undang-undang kehakiman seandainya yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan adat, tapi hanya menjadi untuk mengambil suatu pertimbangan, bukan untuk memutuskan. Itu hanya menjadi pertimbangan, keputusan rakyat menjadi pertimbangan untuk Oleh karena itu, tugas kita Lemtari dan harapan kita kepada DPP untuk terus mensupport ini, supaya Permendagri 52 ini betul-betul kita dilibatkan. Tidak sepenuhnya hanya kepada Pemda yang kemudian memilah-milah, dan itu adalah alasan Pemda untuk tidak mengakuinya, sehingga kemudian hayalan kita untuk memberlakukan Perdakda yang kita susun itu sulit sekali kita laksanakan dan dilaksanakan di masyarakat, karena memang ketentuannya seperti itu sesuai dengan Permendagri 52 dan sebagainya. Banyak itu adalah alasan pemerintah. Dan sekarang bagaimana kita untuk masuk ke situ yang legal gitu kan. Memang ada aturannya dari pusat. Itu yang harus dipikirkan juga oleh Lemtari pusat gitu kan. Untuk menghubungi Permendagri, paling tidak ada surat dari Permendagri untuk melibatkan Lemtari gitu kan di daerah-daerah. Semoga kita bisa masuk gitu kan. Itu karena di kepanitiaan untuk identifikasi itu di Permendagri 52 itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Dinas ini yang masuk, dinas ini yang masuk, ini yang masuk. Tapi tidak ada kitanya gitu kan. Walaupun di Riau, alhamdulillah karena memang kepiawaian daripada Datuk Muda kita, Ketum Lemtari bisa masuk. Tapi di wilayah lain sulit, yang kita tidak ada kepiawaian untuk itu kan. Itu yang harus kita betul-betul ini kan. Kecuali kita nempel-nempel. Kalau kita nempel-nempel yang bisa kita buat peraturan adat menjadi yang kita identifikasi di di wilayah-wilayah adat, kemudian kita buat peraturan adatnya, kemudian ketika Pemda membuat peraturan daerah masalah hukum adat, kita bisa nempel di situ, syukur. Tapi itu karena kepiawaian kita juga dengan ini, bukan karena aturan garis lurus gitu kan. Hanya kita nempel-nempel. Kalau seandainya dia ketua Lemtari tapi tidak pernah dekat dengan Pemda, tidak pernah dekat dengan DPRD, tidak pernah dekat, ini nggak bisa masuk gitu kan.
Dan sehingga kemudian omong kosong, kita hanya membicarakan masalah pelaksanaan hukum adat dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan dan ini yang harus kita carikan solusinya terhadap ini. Baik, jadi Bapak, mungkin poinnya. terima kasih. Poinnya itu bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu. Ini teman kita satu Pak, ringkas dan padat ya. Ini sama satu lagi biar langsung dijawab karena Ibu yang satu sama Bapak satu, udah cukup, nanti kita sampai jam 12 Pak, silakan. Masih ada satu materi lagi. Itu di bawahnya ditekan Pak, coba di bawah ditekan sampai nyala lampunya Pak. Tes 1 2 ya. Izin Pak, saya tidak bisa berbicara basa-basi karena saya tidak pandai menguraikan kata-kata. Saya hanya mau membacakan hasil keputusan Musyawarah Adat Nasional Lemtari 2020 Maret 2023 di Gedung MPR RI. Yang saya dapatkan di sini adalah 1. Tolong nama Rovinus Sonbai, asal Kalimantan Timur, tepatnya Kutai Barat Pak. Menetapkan bahwa 1, apakah benar tanggal 24 Oktober ditetapkan menjadi Hari Adat Istiadat Nasional Republik Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah benar adanya Kementerian Adat Istiadat Republik Indonesia di dalam pemerintahan NKRI? Saya perlu kejelasan kenapa saya tanyakan ini, karena ini kan hasil keputusan yang pastinya sudah disepakati. Ya. Yang ketiga, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia sebagai lembaga adat negara yang dibiayai berdasarkan APBN dan APBD. Ya, tentu ini yang kita dapatkan dan perlu saya pertanyakan. Kenapa? Mohon maaf Pak, lembaga, ketua, pengurus semua, bahwa kami berangkat dari Kutai Barat dalam keadaan perjalanan ini Pak, kita tidak bisa bayangkan perjalanan darat aja Pak 12 jam 12 jam jalan darat dari Kutai Barat ke Balikpapan ya, perjalanan jauh. Tujuannya apa? Datang dan aktif sebagai anggota Lemtari supaya membangun Lemtari di tanah atau di Kutai Barat itu sendiri. Pertanyaannya adalah, biaya ini kan sudah jelas tadi bahwa APBN dan APBD itu nanti mendapat tanggungan untuk kami yang menjadi pengurus. Ya. Nah, kami Pak jalan dari sana biayanya sendiri. Ini saya terbuka saja Pak. Ini berbicara di forum. Kita bukan berbicara mengenai harus menjaga perasaan siapa atau siapa di sini. Ya. Kami berangkat dari sana biaya sendiri dengan biaya yang cukup lumayan mahal. Ya, kami tidak tahu apakah nanti setelah ini Pak, dari Lemtari atau pengurus inti, ada juga biaya untuk kami bisa berangkat pulang ke tempat tinggal kami. Mohon dijawab, karena ini mungkin waktunya bagi saya untuk bertanya. Sekian dan terima kasih, selamat sore. Iya, beri tepuk tangan dulu buat saudara kita yang semangat. Jadi sebelum dijawab oleh penanya tadi, Bapak Ibu, hasil musyawarah adat nasional yang kemarin diadakan di MPR itu adalah usulan dari Lemtari, tetapi di dalam Lemtari itu kita buat sebagai suatu keputusan musyawarah. Oke Bapak, kita beri kesempatan ya untuk bertanya ringkas dan padat. Terus kemudian Ibu, ya sudah cukup dulu ya Pak, nanti sama Pak Dokter. Boleh curhat nanti Pak ya, jam 12 lewat kita curhat di luar Pak. Ke pertanyaan saja Pak ya. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Nama saya Zaini dari Bekasi Kabupaten Jawa Barat. Dari kemarin kita selalu mendengar kedaulatan rakyat dan kita ini ada rakyat yang berdaulat. Tapi menurut saya Pak, kita bukanlah rakyat yang berdaulat, tapi kita ada rakyat yang dijadikan sapi perah, Pak. Kita berdaulat itu hanya untuk pemilihan, Pak. Pemilihan
legislatif, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, presiden. Di waktu pemilihan, rakyat itu sangat berdaulat. Tetapi setelah yang kita pilih itu jadi, Pak, apapun yang mereka lakukan, kita bisa ngapain, Pak? Tidak bisa apa-apa. Itu tandanya kita tidak berdaulat. Nah, untuk itu, Pak, Lemtari, salah satu wadah dari masyarakat adat, kita mohon, Pak, untuk dapat memposisikan diri, memang kita berdaulat. Berdaulat dalam memilih, berdaulat juga dalam mengawasi yang kita pilih itu. Nah, untuk itu, supaya bisa seperti itu, tentu kita harus masuk dulu ke dalam sistem tadi, yang seperti disampaikan oleh panitia tadi. Kita harus berteman dulu dengan pembuat undang-undang itu, supaya memang kita berdaulat, Pak. Terus untuk itu, untuk selanjutnya, Pak, untuk bidang eksekutif, Pak, saya atau kita mengusulkan, Pak, supaya Lemtari ini memang kita punya kewenangan dan diberi wewenang untuk melaksanakan undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, yang berhubungan dengan masyarakat adat. Karena kalau tidak kita yang mengurusi masyarakat adat itu, Pak, siapa lagi, Pak? Kita nanti orang tidak tahu Lemtari itu apa. Padahal kita adalah lembaga tinggi masyarakat adat. Nah, kalau kita memang lembaga tinggi, tolong dong diberikan kita kewenangan untuk mengurus masyarakat adat yang ada di Indonesia. Terima kasih, Pak. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Jaini. Kita beri tepuk tangan. Silakan Ibu Siska. Dan terakhir nanti dari Dr. Nuramin ya. Ringkas, padat dan jelas, Bu. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak narasumber, selamat siang buat semuanya. Untuk kali ini saya tidak bertanya, hanya memohon nih. Memohon kepada DPP Pusat, karena begini, karena kami ini di Kaltim, ini kegiatan IKN ini baru berlangsung. Jadi saya mohon kepada pimpinan pusat supaya kami diberikan semacam tugas supaya kami bisa mendapatkan fasilitas, kita bisa kontribusi. Ya, kontribusi. Bersinergi dengan pemerintah. Mohon supaya kita juga difasilitasi untuk pembangunan gedung kita nanti di sana. Karena kita hanya punya tanah, untuk membangunnya kita belum punya daya. Jadi kalau bisa kami tolong diberikan semacam mandat atau surat tugas supaya kami bisa juga berkontribusi kepada Lemtari. Mungkin itu saja. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu. Saya usul nanti malam menghadap pimpinan kita ya, Bu ya. Beri tepuk tangan. Ayo Pak Dr. Nuramin. Ini mohon maaf saudara-saudara, kelihatannya saya beri tetap kesempatan yang mudah-mudahan saudara kita yang berdua di depan ini bisa menjawab. Tapi batasi aja 3 orang lagi. Biar Bapak puasnya sudah cukup. Sekarang Pak Dr. Nuramin dulu. Kalau bisa temannya titip aja pertanyaannya di sebelah Pak ya. Atau nanti diringkas. Kalau mau curhat gak apa-apa. Kita tampung semua. Terima kasih, mungkin lebih cepat ya untuk menyampaikan. Iya. Masalah ulayan itu saya mendampingi kemarin ada Desa Goba. Kalau saya salah kemarin menjadi peserta dari Riau. Pak Masrul udah pulang rupanya Pak Datuk ke Kementerian ATR BPN. Hanya kita diskusi dengan Sekjen Kementerian Datuk. Saya dengan Kepala Desa. Kepala Desa kebetulan Datuk. Jadi politik lokalnya kita inginkan tokoh adat itu juga ada garisan dengan posisi administratif di desa. Saya usulkan kita konkret pulang ini kita buat peta ulayatnya sendiri masing-masing. Konkret itu. Ya. Halo? Ya. Konkretnya adalah kita pulang ini seluruh daerah dan desa itu membuat peta ulayat adatnya sendiri dulu. Selesaikan itu dulu. Waktu sekarang di Goba menggugat PTPN 5. Dan alhamdulillah di pengadilan tingkat pertama menang di Bangkinang sekarang.
ya, sehingga peta bidang itu yang ditanya oleh peradilan biasanya. Ada kemudian surat kerjasama antara proses itu, Abang Dr. Ruslan. Sehingga saya lebih cenderung kita bekerja lebih sederhana tapi lebih konkret pulang ini. Sehingga di Kalimantan juga suku apa yang wilayahnya mana? Kita suku Melayu, kalau saya di Kampar, ada nih wilayahnya sekitar berapa hektar di sana, 1.200 hektar. Kita ada dokumennya kok, dengan PTPN waktu awal perjanjian awal, nenek mamaknya tanda tangan, datuknya. Hari ini ada nggak terkait administrasi antara suku yang ada di Kalimantan, di Papua juga dengan, dan itu jadi pijakan hukum untuk kita melakukan gugatan secara perdata maupun yang lainnya, Bang. Ini penting saya sampaikan, sehingga konkret ya, dan nanti hak-hak kita juga. Itu kan juga ada petanya dulu zaman Belanda kalau tidak salah. Dan itu juga kita harus konkretkan hari ini, diperbarui lagi oleh konsensus tokoh adat dan struktur adat, masyarakat adat setempat untuk membuat peta bidang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan. Mudah-mudahan jadi jawaban juga buat pertanyaan yang lain. Silakan yang di tengah. Ayo saya beri kesempatan. Mic-nya tolong. Ini biar ada oleh-oleh buat teman-teman dari daerah ya. Saya minta narasumber untuk bersabar karena kita pertemuan ini biar bisa bermakna buat saudara kita yang di daerah. Ya, buat teman-teman yang mau lobby saya nanti pas buka puasa boleh ya. Ajak makan sate. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aki Maja dari Bekasi. Ingin mengajukan satu pertanyaan singkat saja, Pak. Sebenarnya manfaat apakah yang sangat penting dalam hukum adat di Lemtari ini? Itu yang pertama. Manfaat dan pentingnya hukum adat dalam Lemtari yang kita miliki bersama ini. Dan yang kedua adalah ada berapa unsur penting hukum adat yang harus kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan dulu. Ayo Bapak silakan. Mana yang belum lagi? Kalau bisa Pak Corona nanti dulu Pak. Biar kasih teman yang di belakang dulu. Bapak tetap saya kasih waktu nanti Pak. Ya. Nanti malam jam 12 saya tunggu juga kalau mau curhat. Silakan Pak. Agak dekat ke mulutnya Pak biar suaranya menggema. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Utomo dari DPW Kalimantan Timur. Nama? Dwi Utomo, Pak. Nama Dwi Utomo dari Kalimantan Timur. Saya ingin komentar barangkali Mbak ya, dan sedikit pertanyaan terkait dengan salah satu PR kita adalah nantinya seperti yang kita sampaikan tadi oleh kawan kita adalah menyusun perdada ataupun mungkin perdanas dan sebagainya. Tetapi barangkali ini besar kemungkinan nanti ke depan sesuai dengan yang disampaikan oleh dari Babel tadi akan terjadi benturan-benturan terkait dengan peraturan-peraturan yang lain. Di sisi lain kita ingin melestarikan adat istiadat melalui peraturan yang ada, tetapi di lain pihak mungkin kita ada potensi untuk berbenturan dengan hukum-hukum adat lain, hukum-hukum negara atau mungkin hukum agama dan sebagainya. Barangkali itu gimana nanti mekanismenya. Kemudian juga kalau kita kaitkan juga dengan pasal 33 ayat 3 tadi, saya rasa bukan tidak penting kita merasa memiliki, tetapi barangkali tidak cukup untuk hanya sekedar merasa memiliki. Karena saya punya pengalaman Pak, kami pada saat ingin mencari data, padahal data itu bukan untuk mengeksploitasi lahan dan sebagainya, enggak, tetapi kita mencari data hanya untuk bahan kajian. Itu pun sulitnya bukan main Pak di birokrasi kami kemarin pada saat itu. Nah oleh karena itu ya bagaimana kita ingin mengimplementasikan di pasal 33 ayat 3 tadi. Kalau kita sendiri sudah mengerti tetapi dalam pelaksanaannya sulit untuk mendapatkan sekedar data untuk bahan kajian aja itu tidak gampang Pak, seperti itu. Sementara ya barangkali mungkin ke depan kalau boleh dikatakan ya mudah-mudahan di antara kita anggota Lemtari ini bisa menjadi anggota DPR lah setidaknya gitu Pak, sehingga nanti ya beri tepuk tangan Pak Dwi. Bisa menyuarakan nanti di sana sehingga peraturan-peraturan yang ada itu nanti
akan bisa sinergi dengan peraturan yang sudah ada. Terima kasih, itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak Datuk Corona, kemudian kita tutup sesi ya pertanyaannya ya, nanti biar diberi kesempatan kepada pembicara. Takutnya mereka berdua nggak bisa jawab saking banyak pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan. Mudah-mudahan saya sesingkat mungkin. Yang saya maksudkan berkaitan dengan tema yang dipaparkan tadi ini, saya menyoroti tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam kaitan hukum adat, atau saya istilah lainnya bukan hukum adat, tanah adat, tanah ulayat, dan tanah negara. Bagaimana kaitannya pemberlakuan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan saat ini, fakta secara de jure maupun secara de facto. Awalnya tanah Nusantara itu memang tanah adat. Sebelum Indonesia merdeka, dibilang tanah Nusantara itu Nuswantara, tanah adat. Dalam perkembangannya Nusantara itu dimaksudkan archipelago countries, negara kepulauan yang punya antara-antara itu. Padahal itu tadinya, ya itu kita paham itu. Yang kedua, hak ulayat. Hak ulayat itu bagian juga dari tanah negara. Tanah adat, tanah ulayat, dan tanah negara. Tanah negara itu terbagi. Ada tanah negara bebas dan ada tanah negara bertuan. Tanah bertuan ini di mana? Dalam sejarah itu, hak ulayat itu tadinya penjajah masuk di Indonesia minta selebar kulit kerbau, tetapi dengan agrariswet perundang-undangan dari negara dia diterapkan di Hindia Belanda, maka itu jadi forfunding. Akhirnya 3/4 Pulau Jawa ini dikuasai oleh penjajah itu, yang judulnya kalau kembali ke Nusantara tanah adat semua itu. Dikuasai adat oleh negara kesatuan itu. Nah, bagaimana ini dengan pemberlakuan? Sekarang pemerintah sekarang memberikan kewenangan perundang-undangan terakhir ini supaya tanah-tanah adat hak ulayat itu silakan diukur, dipetakan. Kalau tidak dipetakan, tadinya keluarganya atau turunannya masuk, dirampas. Tiada bukti tanaman kamu di situ. Anda bilang itu secara hak turun-temurun, tapi mana bukti tanamannya? Kemudian secara global, yang diterapkan, maaf ini, dengan pengaruh global masuk di rejim kita, maka itu ada prinsip asas pemberdayaan tanah-tanah kosong itu harus dimanfaatkan semaksimal. Maka di sini muncul mafia tanah. Nah, sasaran itu hak ulayat itu habis diambil alih pemerintah, kemudian dijual kepada kapital itu. Tidak disadari itu. Nah, ini kesulitan akhirnya merugikan pada hak turun-temurun itu hilang. Sampai sekarang merengek sekarang itu. Nah, bagaimana kemapaman dengan lembaga atau ormas kita ini untuk sementara katakanlah itu sangat formal untuk membicarakan membela hak-hak adat itu untuk disuarakan kepada sepertinya pemerintah. sudah masuk Pak, ya. Kita sudah tangkap apa yang Bapak maksud. Nah, ini yang jadi kedua, bagaimana hak-hak adat berkaitan dengan pemberlakuan pemilu yang akan datang, supaya itu jangan hanya di KPPS yang dilindungi undang-undang itu, minta hak adat juga turut mengawasi itu, supaya jangan masuk angin ini KPS. Nah, itu kalau siapa yang melanggar kena hukum adat, ketentuan adat. Ya, ini mungkin sudah dipahami, saya tidak jelaskan lagi. Kira-kira lah itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak. Silakan para narasumber untuk memberikan jawaban. Dan Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan ada break ya. Tapi kita dengarkan dulu jawaban yang padat dan ringkas dari para narasumber. Baik, saya akan jawab supaya tidak terlupakan yang terakhir, boleh dikatakan dari Pak Corona. Saya akan gabungkan saja sesungguhnya dengan yang dari Bangka Belitung tadi, hampir sama sesungguhnya pertanyaan itu. Datuk Corona, terkait dengan fair funding, memang benar
setelah boleh dikatakan pemerintah Belanda, dia angkat kaki dari Indonesia, dia serahkan itu kepada pemerintah Indonesia melalui Verponding. Kebetulan itu adalah pengalaman saya, Datuk. Saya ada tanganin itu kasus tanah juga di daerah saya. Mungkin Sekjen tahu mungkin ini daerahnya, ya kan? Itu dari kota Palembang sampai ke Indralaya kurang lebih 1.600 hektar. Nah, ini kenapa ini akan saya jawab supaya tidak lupa, itu juga dalam bentuk Verponding, ya kan, yang diserahkan kepada Sultan Banten. Nah, itu perlu. Bagaimana seperti itu? Nah, jadi 1.600 hektar waktu itu saya tanganin, ternyata ini tinggal anak cucunya saja, boleh katakan ahli warisnya. Sudah berapa keturunan dari Sultan Banten, tapi Sultan Banten itu dia sampaikan pada keluarganya bahwasanya dia bilang, Pak Ruslan, kalau untuk di Banten sudah selesai, artinya ahli warisnya, pewarisannya. Jadi karena dia punya istri di kota Palembang, di Palembang tolong diselesaikan. Nah, ternyata begitu saya selesaikan, ada juga anaknya di Pekanbaru Riau, sampai saya hadir ke Riau pada waktu itu. Jadi belum lama, kurang lebih 6 bulan. Jadi ini adalah pengalaman saya. Nah, saya ingin katakan kepada Datuk Corona, ya kan, jawaban kami sesungguhnya masih banyak, ya kan, masih banyak perponding boleh katakan, ya kemungkin di kabupaten kota atau di setiap provinsi. Hanya saja bagaimana caranya Lemtari, ya kan, nantinya saya punya pemikiran Lemtari yang akan membuat surat permohonan, ya kan, seperti apa dan bagaimana perponding itu sejak boleh dikatakan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia, yang selama ini kan Pak Datuk kan Corona hanya menjadi rahasia kan, kita nggak pernah tahu perponding dari siapa, kecuali yang sudah tahu kita punya, ya kan. Nah, itu hampir rata-rata perponding itu kan ada nomornya, sudah itu juga ada bahasanya, ada hibah segala macam, ya kan. Karena itu adalah pengalaman dari saya, dan itu ketika saya uji di BPN, ya ternyata lebih kuat dari sertifikat perponding tersebut, gitu loh, ya kan. Jadi itu, nah, jadi ini juga salah satu tugas daripada kita Lemtari, ya kan. Bagaimana sepertinya bahwa masih banyak sesungguhnya yang dirahasiakan oleh pemerintah, ya kan. Ya kalau kemarin Datuk sampaikan juga, Datuk Corona, ada uang kita boleh dikatakan di di Swiss, boleh dikatakan di Jerman, ya itu memang betul, tapi bagaimana kita untuk menyentuh itu, gitu loh, ya kan. Tapi ini adalah salah satu boleh katakan fakta, hukum itu kan fakta bukti, ya Datuk ya. Jadi mau tidak mau, saya memang pernah ngalamin, pernah saya tanganin itu kasus perponding itu, boleh katakan 1.600 hektar tanahnya dari kota Palembang, Kertapati sampai Indralaya. Itu seorang sultan yang terima itu, Sultan Banten. Jadi bukan tidak mungkin raja-raja kita yang saat ini masih ada, ya kan, atau sultan-sultan itu menyimpan dokumen itu, Dr. Muhammad. Nah, ini bagaimana kebersamaan kita, ya kan, dengan boleh katakan Lemtari di daerah-daerah untuk menelisik, mensiasati ini yang ratusan ribu hektar, mungkin itu menjadi aset kita. Saya berharap itu juga menjadi bargaining power kita kan, bargaining position kita kepada pemerintah kalau memang itu dibuka, ya kan. Sama tadi kalau dengan rekan kita juga boleh katakan dari Bangka Belitung juga demikian, ya kan, seperti apa, bagaimana boleh katakan. Nah, itu tadi ada pertanyaan juga supaya boleh dikatakan, kalau nggak salah yang nomor 1 tadi boleh katakan seperti apa supaya Lemtari ini boleh katakan mengusulkan kepada pemerintah. Ya marilah kita duduk bersama. Di sini juga ada Dr. Nuhamin, ada Sekjen, ada saya, ada Datuk, yang lainnya dari DPP. Mari kita saling koordinasi, saling sinergi, ya kan, membuat usulan kepada pemerintah. Bagaimana disiapkan dulu legal draftingnya. Ya kan, legal draftingnya seperti apa? Apa yang dikatakan oleh Dr. Nurhamin tadi, boleh katakan peta-peta tanah ulayat itu yang mana? Jangan kita membuatkan usulan tetapi nggak jelas, gitu loh, lemah posisinya,
Nah ini yang jadi persoalan juga. Jadi mari kita sama-sama, saya juga akan siap nanti turun ke lapangan, ya kan, bersama Prof. Islam, Dr. Nurhamin juga, ya kan, Pak Didin Sulaiman juga akan siap kami. Nah inilah gunanya dari Rakernas kita hari ini nanti. Makanya tadi dari awal saya sampaikan kepada Pak Bang Didin, jangan terjadi seperti seminar, buatlah seperti diskusi, gitu loh, ya kan. Apa sih sebetulnya itu yang membuat itu? Saya pikir itu aja dari interupsi biar sekali disentuh penjelasan. Saya masukkan sedikit interupsi. Ini peristiwa nyata. Kedatangan Datu di Jakarta ini sempat mengungkap tanah perpending yang di Cibubur. Cibubur perpending 6865 itu ternyata hak turun-temurun itu tidak sampai kepada itu hak tanah adat, itu kan hak tanah turun-temurun. Ini dikuasai oleh secara semena-mena di zaman Orde Baru, dibagi-bagi ke orang, kemudian itu dianggap tanah negara. Pada Undang-Undang Agraria kita, di Undang-Undang Nomor 60 itu, basic daripada Undang-Undang Pertanahan itu adalah hak tanah adat. Kemudian diperlu pengaturannya oleh pemerintah Republik yang sudah merdeka. Ya. Tapi jadi begini Datuk, sebentar Datuk. Ya. Kalau memang itu kan jelas hak perpending itu. Teruskan dulu Pak, jelas, sedikit lagi. Apa yang terjadi? Kasus pembuatan jalan rel KRL itu melewati tanah Karsa, jadi Karsa. Saya ungkap, saya berbisik sama Profesor Egi Sujana. Sekarang ditahan Mahkamah Agung itu yang ngaku-ngaku ahli waris itu. Hak turun-temurunnya ada orangnya, sudah di WA. Kok masih dibilang itu hak barat? Pak, terima kasih. kita udah tangkap, nanti kita bisa selesaikan secara adat. Nanti malam kita bisa bahas itu secara ini, karena ini forum biar teman-teman yang lain juga memiliki hak yang sama ya. Jadi, silakan. Jadi gini Datuk Corona, kalau memang itu adalah hak perpendingnya itu diserahkan kepada siapa? Kan itu yang pertama. Jadi harus jelas, boleh katakan nomornya, ya kan, namanya, siapa pemiliknya, ya kan, pewarisnya. Itu yang saya alami seperti itu Datuk. Dari Karet, Tanjung Os. Iya, buat Datuk Corona nanti kita tambahkan di senggang waktu, karena yang lain juga belum dijawab pertanyaannya. Pasti kita akan bantu Pak, kalau bisa kita bantu ya. Silakan Prof. Lanjut. Ya, saya inventarisir pertanyaannya banyak, ini ada 10 yang bertanya 10 orang. Ada yang hampir bersamaan, ada juga yang berbeda. Saya mana yang bersamaan saya gabungkan barangkali, seperti misalnya yang dari Kalimantan pertama Berau nih, tentang perusahaan perkebunan itu melanggar UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Nampaknya mulai mengkerucut kita nih berbicara tentang tanah ya, hak ulayat. Nah, minta supaya bagaimana ada perdat kita terkait dengan UPA. Kemudian juga menarik Bung Predi ini memang tentang kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan ekonomi, hukum adat, hak-hak masyarakat adat. Nah, mampukah kita? Ya ini perjuangan, tantangannya memang berat. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat menyentuh hati dan pikiran kita. Bisakah kita Lemtari yang baru seumur jagung mengatasi masalah besar yang mestinya ini pekerjaan ini parpol DPR ya, karena mereka leha-leha beban ini kepada Lemtari, sementara kita ini baru tumbuh, masih merangkak, jalannya masih tertati-tati, beban yang datang kita bertubi-tubi. Pertanyaan dari Bung Predi, mampukah? Nah, itu jawabannya pada saudara-saudara ya, kita harus mampu dan harus mau untuk mengatasi ini. Dan ini kan bukan masalah ringan ya, bicara tentang tanah gitu. Jadi Lemtari memang mempunyai posisi yang sekarang ini mudah-mudahan punya posisi bergaining nanti dengan teman-teman DPR, supaya tadi sudah saya bilang kembali ke habitatnya menjadi wakil rakyat, tidak menjadi wakil parpol. Nah, itu tugas Lemtari. Bagaimana nanti kita berkunjung ke DPR
sehubungan dengan adanya permintaan dari daerah tentang peran DPR. Ya memang kalau bicara kedaulatan rakyat itu, ya sebetulnya kedaulatan rakyat selama ini udah dirampas oleh DPR, oleh parpol. Ya, kita punya kedaulatan itu dalam 5 tahun cuma 10 menit. Dari 10 tahun itu cuma 10 menit di mana itu? Di TPS. Itulah baru kita berdaulat. Setelah itu nggak ada kedaulatan tangan kita. Kedaulatan telah kita serahkan kepada kawan-kawan parpol. Oleh parpol, kedaulatan itu diserahkan kepada DPR. Oleh DPR, kedaulatan kita punya tuh dibagi kepada eksekutif sebagian. Jadi kedaulatan kita udah habis dirampas. Kita punya kedaulatan cuma 10 menit dalam 5 tahun. Setelah itu sepanjang 5 tahun minus 10 menit kita tidak berdaulat. Karena kedaulatan kita sudah serahkan. Nah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal ini kan pasal paling awal, pasal 1 paling awal. Ya, jadi kita pegang pasal itu saja, bahwa kedaulatan tetap di tangan kita. Bahwa terus kemudian ada mekanisme politik, silahkan saja. Tetapi kita berpegang di situ. Oke. Kemudian juga sebelum era Republik berlaku, memang tanah ini ya otomatically Indonesia kan ada baru tahun 45. Sebelumnya tanah itu kan udah ada, ya. Dan tentu ada pengelola pemiliknya, yaitu masyarakat. Mereka pakai dengan hukum-hukumnya, itu ada wilayah adat, hukum adat, hak-hak adat. Nah, ini kalau sekarang terus kemudian timbul permasalahan mengenai hak, inilah yang menjadi tugas daripada Lemtari. Tadi sudah saya katakan, coba masalah Lemtari ini begitu besar. Oleh karena coba tolong perkuat, tolong perbesar dulu Lemtari kita, gitu, supaya gagah si Lemtarinya ini. Karena bebannya berat. Itu ada juga di pundak saudara-saudara di daerah-daerah. Tadi DDPP juga menjelaskan supaya coba kita balik nanti ke daerah, petakan wilayah adat kita. Tapi tadi ada yang mengatakan sulit memetakan itu karena izinnya juga nggak dapat, gitu. Seperti orang berputar-putar dalam satu lingkaran setan yang nggak jelas harus bagaimana. Tetapi saya katakan sekali lagi, tetap kita harus bisa memetakan wilayah adat. Data-datanya itu tentu saudara lebih mengetahui. Nah, kalau disebut negara memiliki tanah, sebetulnya dalam sistem pertanahan negara itu tidak memiliki tanah sebetulnya. Ya, negara itu cuma menguasai, karena dia mempunyai tugas memanage supaya tanah ini, kan tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga tanah ini bermanfaat, mempunyai fungsi sosial dan tidak timbul pertentangan hukum atau dan sebagainya. Itu maksudnya, tujuan. Oleh karena kalau dalam hukum pertanahan, seseorang yang merasa memiliki tanah, apakah itu didapat dari jual beli, dari hibah, dari warisan, atau dari adat, dia harus mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan. Jadi negara itu bukan pemilik tanah, memanage. Kenapa harus didaftarkan? Supaya kita mempunyai alat bukti, ya, sehingga tanah kita tidak diakui oleh orang lain yang menyatakan itu tanah saya. Oh tidak, saya punya alat bukti. Maka itu tanah-tanah itu tadi saya katakan, dasar pendaftaran itu hak adat.
hak yang dapat dari jual beli, yang dapat dari warisan, yang dapat dari hibah dan sebagainya itu bukti-buktinya itu tadi beda kalau dengan apa namanya hak adat ya, itu bukti-buktinya adalah bahwa dia telah menempati tempat itu selama 20 tahun, itu juga bisa dikasih hak. Nah, bukti itu tadi dibawa ke kantor pertanahan ya, untuk didaftarkan. Pak kantor pertanahan, saya mau daftarkan tanah saya. Baik, mana? Dapat dari mana Pak tanah? Oh saya boleh beli, oh saya warisan, oh saya hibah, oh saya adat. Wah, kalau adat nanti dulu adat. Ada surat-surat adat? Nggak ada. Nggak ada surat-surat adat. Wilayahnya tahu? Nggak. Ya susah juga. Jadi pertama kita harus tahu luasannya. Kemudian juga bisa beralasan telah menempati tempat itu lebih dari 20 tahun, maka negara harus memperhatikan, memberikan hak kepada yang menempati. Karena dalam prinsip hukum perselisihan pertanahan itu, yang menempati tanah, yang menguasai fisik, itu lebih dulu diperhatikan. Ya, karena nanti kalau datang orang yang mengaku pemilik, BPN mengatakan, kalau Anda pemiliknya, Anda selama ini kemana aja? Kok tanah 20 tahun dikuasai orang, Anda diam saja, terbengkalai? Anda harus rawat tanah Anda, karena tanah itu bukan milik pribadi, tanah itu mempunyai fungsi sosial. BPN akan bilang begitu. Maka orang yang telah menduduki tanah itu selama berpuluh-puluh tahun dan didiamkan saja, tidak ada yang menggugat, dia bisa mengajukan ke kantor pertanahan. Di alat bukti nanti dari desa, benar bapak ini telah menempati itu bisa diberikan hak. Nah, jadi kita harus paham tentang hak-hak. Oleh karena daftarkanlah hak kita. Ketika didaftarkan maka kita mempunyai surat hak atas tanah. Bentuknya macam-macam, ada hak milik, lalu perusahaan, perkebunan, hak guna usaha, hak ulayat dan sebagainya. Jadi tugas kita mendaftarkan tanah itu ke kantor pertanahan setempat. Nah, bicara tentang hak ulayat, itu baiknya penguasaan fisik ada di kita. Terus kemudian kita membuat patok utara, selatan, barat, timur. Karena nanti petugas kantor pertanahan setelah kita mendaftar, dia akan mengukur. Nah, dalam mengukur harus ada persetujuan dari sebelah tetangga, sebelah. Ketika tidak ada masalah, mereka tanda tangan itu, maka jadilah itu surat ukur. Jadi kalau sertifikat tanah yang paling penting itu ukur. Jadi pemilikan tanah kan yang penting apa? Ukurnya kan, luasannya. Jadi modal dasar suatu sertifikat adalah ukuran tanah kita, posisinya dan sebagainya, itu disahkan, maka keluarlah sertifikat atas tanah. Jadi ingat baik-baik bahwa negara bukan pemilik tanah. Ya, negara diberi wewenang memanage, ya, mengelola tanah sehingga jelas kepemilikannya dan tidak timbul persengketaan yang tajam antar masyarakat tentang ribut tentang kepemilikannya. Jadi kembali kepada kita. Nah, beban sekarang yang diberikan kepada Lentari bertubi-tubi, ya, besar sekali. Yang mestinya ini yang ngurus ini kan partai politik. Mereka punya anggaran dan sebagainya. Lentari ini saya dengar sudah dapat anggaran dari APBN. Udah dapat belum? Bayangkan saudara-saudara, beban saudara yang diberikan kepada kami bertubi-tubi, sedangkan datuk dan kami jalan terseok-seok, bahkan seringkali jadi kita alhamdulillah lah bisa begini dulu. Jadi terlampau besar harapan, silahkan doakanlah kami, gitu, biar panjang umur, mahmur rezeki, dapat jodoh lagi, gitu.
Iya, begitulah keadaan kita sekarang kan ya. Nah, dari 10 pertanyaan semua ini, ada yang sanggup saya jawab dan ada yang tidak sanggup saya jawab. Jujur saja. Pertama-tama karena Lemtari belum dana dari APBN. Jadi saya juga males menjawabnya. Ya oke, begitu. Saya bicara fakta. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Kalaupun memang ada hal yang tadi belum puas, kita selesaikan secara adat di luar forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.